satu-satunya peserta di luar kota, jauh-jauh di kota Bogor untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Kaula sana, dan dalam kegiatan perlombaan mampu masuk ke babak final. Putusan dari kelas 2 ibtidaiyah kita panggil, ini dia saudara Lukman Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah itu dijawab dong, bos. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Salam Salasu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa barik wa'adim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallimni wa sallima wa man ma'i. Allahumma hfadni wa hfadma wa man ma'i. Allahumma barizni wa barikma wa man ma'i. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina warhamal malaikatil muqarrabina bi afiyati ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan para wanita yang begitu romantis, alis-alis matanya bagaikan semut-semut yang baris-baris dan berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman kita semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris, sekarang tinggalnya di Ciamis karena tergoda dan terlena oleh jebakan para gadis-gadis. Doakan semoga gadis-gadis yang ada di sini tidak ada yang materialistis. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa salawat, berbingkiskan salam. Mari kita sama-sama hadiahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah sariawan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah sakit gigi, dan seorang yang terhormat daripada camat, seorang yang terkeren daripada presiden, yakni junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Araya tuh ya tuh. Berbicara orang tua, apa antum-antum semua
semua memperhatikan orang tua apa tidak? Perhatikan. Ada yang memperhatikan, ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Kasih sayang orang tua. Mengapa saya bertanya demikian? Karena saya lihat pada zaman sekarang ini, pada akhir zaman ini, banyak anak-anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Padahal ini kewajiban kita seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tua. Apakah dia remaja, apakah dia dewasa, ataupun dia berkeluarga sekalipun, dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi hadirin wal hadirat, kita seharusnya berlomba-lomba dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita ingin mencari pahala akhirat apa tidak? Ingin apa tidak? Ingin. Jawab yang jujur. Ingin tapi mau ingin. Makanya jika kita ingin mencari pahala akhirat, kita seharusnya berbuat baik kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah jalan menuju surga. Karena sahur paribasa, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu orang tua apa bukan? Orang tua. Jadi orang tua di sini adalah orang tua yang telah merawat kita, orang tua yang telah menafkahi kita, orang tua yang telah menjajani kita, yang mencocoki kita, yang dicintai kita. dan ibu yang telah menyusui kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berlomba-lombalah dalam berbuat baik, terutama kepada orang tua. Kepada orang tua itu jangan hitungan. Meskipun uang kita habis jutaan, bahkan miliaran ataupun triliunan sekalipun, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, tak ada masalah. Ingat, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Antum semua lihat orang-orang kafir yang berbuat baik kepada orang tuanya, masya Allah, luar biasa sekali, dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kebahagiaan, dikasih ketentraman. Itu padahal orang kafir. Padahal orang kafir yang tidak percaya adanya Allah. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam, yang dimana Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sampai kepada kita, yang dimana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah mewajibkan, janganlah kalian beribadah melainkan kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW pun menganggap bahwa bakti kepada kedua orang tua itu adalah jihad. Apa jihad. Jadi jihad itu tidak semata-mata kita membawa senjata kemudian berperang dengan kafirin, dengan musyrikin, dengan non-muslim.
yang benci pada Islam. Nah, tetapi bakti kepada kedua orang tua pun itu adalah jihad. Ternyata jihad itu jihad. Sebagaimana ada cerita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang dimana pemuda itu datang kepada Nabi untuk meminta izin untuk ikut berjihad. Apa kata Nabi? Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Ahayyu walidak?" Apakah orang tua masih hidup, wahai pemuda? Lalu pemuda itu menjawab, "Masih, wahai Rasulullah." Rasulullah pun langsung berkata kepada pemuda tersebut, "Irji' faqihi ma fajahid." Pulanglah wahai pemuda dan berjihadlah kepada kedua orang tua itu. Jadi patut kita garis bawahi bahwa bakti kita kepada orang tua adalah jihad. Berlomba-lombalah dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Bakti kita kepada orang tua sangatlah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua akan diberikan balasan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana pula durhaka kita kepada kedua orang tua akan diberikan balasan pula di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya wal akhirah." Ada dua dosa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dosa itu akan Allah percepat sanksinya di dunia maupun di akhirat. Yang mana saja? Yang pertama adalah al-baghyu, yakni kedoliman. Yang pertama adalah kedoliman. Itu akan Allah percepat sanksinya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, wa aququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kita seharusnya berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua. Namun memang pahala itu akan semakin besar pahalanya dan akan semakin besar pula cobaannya. Demi Allah, ini adalah ujian yang besar bagi kita, ujian yang berat bagi kita. Kita diuji bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Ini padahal kewajiban kita seorang anak untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Kepada orang tua. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Ribuan kilo. Kepada kedua orang tua kita. Maka kita mestinya menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, selama tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sebelum saya undur diri, mari kita mendoakan orang tua kita. Yang hafal doanya, mari ikut sama saya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata salah, itu muncul dari kebenaran saya pribadi, dan bila ada benarnya itu adalah hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah muwaffiq ila aqwamit thariq.
Mau kritik ke tengah-tengah sawah, kritiknya sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.